Suamiku, aku salah. Ini gara-gara sahabatku, Hua Cayun. Mereka menjebakku. Aku kira saham itu bakal naik. Makanya aku nekat tambah beli. Aku rugi 360.000. Suamiku, aku salah. Aku janji nggak main saham lagi. Maafin aku, ya? Maafin aku. Ini gajiku yang baru cair hari ini, 100.000. Pakai saja buat lanjut main saham. Terima kasih. Jangan, suamiku. Aku tahu aku salah. Maafin aku nggak berani lagi. Aku nggak akan main saham. Aku percaya padamu. Beisu biasanya hemat. Selalu hati-hati. Kalau bukan dijebak pemodal, mana mungkin dia tiba-tiba main saham, lalu rugi 360.000. Suamiku, aku tahu aku pantas mati. Kalau kamu masih belum lega, pukul saja aku sampai mati. Bu. Du Beisu, tenang dulu. Aku pantas mati, aku pantas mati. Aku bukan cuma menghabiskan tabungan kita selama belasan tahun sampai ludes. Aku juga menghabiskan uang sekolah sampai uang pensiun ayah dan ibu pun ikut habis. Aku pantas mati. Sayang, aku pantas mati. Sayang, dengar aku dulu. Aku tahu kamu bukan sengaja. Tapi sekarang, cuma ada satu cara. Cara apa? Lanjut main saham. Ih, Tunggu aku. Guru, jangan nekat. Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi kalau nyawa hilang, habis sudah. Si-sun, kau tahu apa ini main saham? Itu selisih informasi. Itu manusia, main saham itu permainan manusia. Dengar kata guru mulai sekarang. Jauhi pasar saham. Baik, guru, aku dengar semua kata Anda. Kita taruh pistolnya dulu, ya? Si-sun, Aku tahu bakatmu luar biasa. kalau kusuruh kamu jauh dari pasar saham, pasti kamu tidak akan rela. Tapi modal bisa melakukan apa saja, orang biasa tak akan pernah bisa melawannya. Hari ini, guru akan pakai akhir hidupku sendiri untuk memberitahumu demi keluarga. Jauhi pasar saham. Guru. Pasar saham penuh tipu daya yang mencelakakan orang, pasti akan kubinasakan. Kembalikan uang jerih payahku, enyah kalian. Kalian rugi di saham lalu mencariku, kalau untung bagaimana? Pernah terpikir memberiku bagian? Itu uang buat selamatin nyawa ayahku. Tolong balikin padaku, kalau nggak ayahku bakal mati. Pergi sana. Kalau ayahmu mati, apa urusannya denganku? Aku pernah nodong kamu pakai pistol buat investasi? Bukannya itu karena kamu serakah, mau menang lebih banyak? Sampai semua harta kamu masukin. Kalau akhirnya kalah, salah siapa? Cepat pergi sana. Lin Yuhao, bajingan kamu. Naik. Merah, merah. Sudah terkirim. Dapat 10.000 lagi. Koko Hao memang hebat. Saham yang dipilih pasti naik. Wah, bukankah itu Gushen dan Beishu? Kemarin Du Beishu rugi 360.000, hari ini pasangan ini. Jangan-jangan datang cari gara-gara. Istriku kemarin rugi banyak di sini, tentu aku harus bantu dia balik modal.
Tadi malam rugi, hari ini hoki berubah, pasti untung. Itu sih tak usah kau bilang. Anak muda, sekolah beberapa tahun sudah tak tahu diri. Sepasang bodoh datang lagi bawa uang. Bos, ada pelanggan besar. Cepat kemari layani. Selamat datang, selamat datang. Main saham itu gimana sih? Beli saat murah, jual saat mahal, ambil untung dari selisihnya. Di bursa, papan harga diperbarui, kalau merah naik, kalau hijau turun. Kakak Sen, beginian tak paham, masih berani main saham? Ternyata tak susah juga. Gampang, lagi pula ada manajer toko yang bantu operasionalmu. Kalau ada yang tak paham, tanya ke Beisu, dia kemarin mainnya sudah seperti profesional. Suamiku jangan main saham lagi. Kita pulang, ya? Kalau mau pulang, pulang sendiri. Kemarin kamu rugi banyak sekali, harus kubalikin untukmu. Suamiku, aku salah. Aku janji nggak akan main saham lagi. Kita pulang, ya? Kemarin main, kamu nggak tahu berhenti. Sekarang suruh aku berhenti? Aduh, Kakak Sen mau main, main saja. Main biasa saja, nggak bakal rugi banyak. Kakak Sen, saranku beli saham beras ini, teknologi beras. Sekarang lagi ada konferensi pers. Ini kemungkinan naik. Pokoknya aku juga nggak paham. Aku ikut kata-katamu saja. Beli dulu yang 10.000. Kulihat, main saham biasa, bahkan saham baru pun, sehari rugi paling 20%. Gimana mungkin bisu bisa dalam sehari? Yang rugi 360.000. Berkat murah hati Kak Sena, hari ini pasti untung besar, serba hijau. Adik Yuni memang paling pintar ngomong. Si Gusem ini kelihatannya lebih garang dari istrinya. Cepat lihat, indeksnya diperbarui. Selamat, Kak Sena. Belum sampai 1 menit. Sudah naik 5 poin, Kak Sena untung 500 yuan. 1 menit langsung untuk 500 yuan? Ternyata nggak susah. Makanya dibilang Kak Sena lagi hoki. Kak Sena, kalau nanti untung besar, jangan lupa sama aku ya. Aku ini cuma punya satu prinsip. Setia kawan. Si bodoh ini masih setia kawan. Nanti semua harta keluargamu dikuras habis. Kakak Sen, hokimu bagus. Beli yang mana, naik semua. Sekali ini saja untung lebih dari 2.000. Hoki aku hari ini gila banget, 360.000 bakal aku balikin semua. Sini. Hoki apaan? Saham-saham itu Pilihanmu sendiri, nanti kamu nangis. Kakak Sen, hokimu bagus banget. Kalau cuma main saham biasa, sayang. Usulku, main saham kapital kecil saja. Saham kapitalisasi kecil nilainya kecil dan potensinya tinggi karena skalanya kecil. Perusahaan dengan total nilai pasar lebih kecil ini volatilitasnya tinggi, risikonya besar, dan mudah Gak masalah, sini. resah. nggak bisa. Jangan main saham kapitalisasi kecil. Ukurannya kecil. Sedikit dana saja bisa memengaruhi. Jadi pergerakannya besar, risikonya juga lebih tinggi. Kemarin rugi karena main saham kapitalisasi kecil. Kak Sengkak, makin besar ombak, makin mahal ikannya. Keberuntunganmu lagi bagus. Masa takut rugi? Sayang, jangan main saham kapitalisasi. Si bisu sudah rugi 360.000. Kamu masih dengar dia? Jadi nggak seru, dong. Kita pergi saja. Kalau Kak Sengkak nggak berani, lupakan saja. Sayang sekali. Kakak Sen sebagus ini nasibnya. Ayo. Berhenti, siapa bilang aku nggak berani? Suamiku, saham kecil nggak boleh dibeli. Kemarin kalah 360.000. Sekarang malah mau ngajari aku? Kalau mau lanjut ya lanjut, kalau enggak, enyah saja. Nggak usah pedulikan dia. Ayo, kita lanjut. Beres. Dia sudah masuk perangkap. Nggak bakal kabur. Coba lihat, saham kapitalisasi kecil yang mana saja? Kakak Sen, ini semua saham kapitalisasi kecil. Volatilitasnya tinggi, cocok buat orang yang hoki. Sampai berikutnya. Mengundangmu masuk perangkap. Saham-saham ini sengaja mereka tekan harganya. Siapapun yang beli saham ini, akhirnya uang itu akan masuk ke kantong mereka. Biar kulihat. Semua saham ini merah. Aku paham, kalau Bang Sen tak berani sudahlah. Soalnya beberapa menit lagi sebelum bursa tutup. Dengan keberuntungan Bang Sen, beli beberapa saham besar. Untung 7.800 juga bisa. Aku siap beli 10.000. Bang Sen, masa nyalimu kalah sama aku yang perempuan? Siapa bilang aku tak berani? Tambahin aku juga 10.000. Memancing.
Aku mau lihat kalian bisa mainkan trik apa. Mantap, Bang Sen beli masuk teknologi Kaizen, 10.000. Tentu saja. Ku bilang ya, main saham itu yang utama mental. Sekarang mentalku sudah paling mantap. Kak Shen, 10.000 itu beli turun. Aku prediksi teknologi Kaizen bakal turun. Gawat, mereka berdua berseberangan. Pasti salah satu bakal rugi parah, apalagi saham kapital kecil. Asal salah satu masuk dengan modal besar, harga saham pasti bakal terpengaruh. Yun kecil. Kepalamu keras. Keberuntunganku sedang bagus, tapi kamu malah beli kebalikan dariku. Bukannya ini ngasih aku uang? Main saham tergantung kejelian masing-masing. Kalau rugi, aku terima. Meski rugi begini, uang ini jatuhnya tetap masuk ke kas. Adik awan. Bagus, tapi kau harus pikir matang. Sekarang mau memanfaatkan hoki selagi bagus buat balikin 360.000 kekalahan kemarin. Semuanya harus balik lagi. Bocah ini kena umpan. Domba gemuk ini. Sudah bisa disembelih. Guru. Gimana caranya biar orang masuk jebakan? Tipu. Tipunya gimana? Saham tidak pernah bohong. Cuma manusia yang bohong. Asal kamu bikin mereka percaya padamu. Mereka akan masuk perangkap. Hari ini, kita peras kamu sampai habis. Kakak Sen, meski tambah posisi 10.000, paling cuma untung 1.000, dan kesempatan begini jarang ada. Kalau mau dapat lebih dari 300.000, rasanya tidak mungkin. Tapi aku punya usul. Jangan mutar-mutar, usul langsung bilang. Pakai leverage. Kalau dapat 1.000 rupiah, pakai leverage 10 kali, jadi 10.000 rupiah, makin besar tambahannya. Makin besar juga untungnya. Ada cara begitu? Kenapa nggak bilang dari tadi? Sini, tambah. Kasih aku yang 10 kali. Nggak bisa, suamiku, nggak boleh pakai leverage. Orang yang rugi 360.000 ini kenapa komentar soal orang yang untung? Kamu nggak takut malah merusak keberuntungan Kakak Sen. Kalau kamu berani merusak keberuntunganku, ku tampar. Minggir sana. Nggak usah pedulikan dia. Kita lanjut. Aku punya firasat, bursa permainan, aku yakin saham ini pasti bakal melonjak besar. Sayang, kemarin aku cuma... Kamu mau berhenti nggak? Aku ini lagi cari uang buatmu. Kalau masih ngoceh, cari sendiri kembali 360.000. Menangkap kura-kura dalam tempayan. Ini mau pakai leverage. Sekali hantam melahap aku sampai habis. Keji juga. Kemarin, aku pakai leverage 10 kali, makanya langsung. Rugi habis 360. Anak ini goblok nekat. Baru dapat sedikit uang mulai besar kepala. Kakak Sen memang penuh percaya diri, langsung pakai leverage 10 kali. Jantan banget. Semuanya sudah siap, nggak ada masalah, kan? Tenang, pertahanannya rapat, stabil seperti kapal induk. Dia pasti rugi sampai habis. Kakak Sen percaya diri, langsung pakai leverage 10 kali. Jantan banget. Tentu saja. Ku beritahu kamu. Firasatku bilang begitu. Saham ini pasti bakal naik mentok. Yun Mei, kamu harus hati-hati. Saham-sahamu IT. Semua rekomendasi dariku. Kamu kira itu cuma karena kamu beruntung? Gila, baru pertama kali lihat orang beli saham cuma modal failing. Baru pertama main saham, nggak ngerti apa-apa, berani pakai leverage 10 kali lipat. Aku percaya sama penilai. Aku bertaruh pada keberuntung. Lebih hebat dari, karena Kak Sen sudah pakai leverage 10 kali, juga pakai. Kak Sen, kamu masih mau tambah lagi nggak? Ini baru permulaan, masih jauh dari 360.000. Sepertinya, kali ini untung besar. Saat percaya padamu. Mereka sudah masuk perangkap. Awan warna gemilang. Lin Yuhao. Kalian sudah masuk perangkap. Kak Sen hebat, semua sudah dia tebak. Mulai sekarang, ikuti akun Kak Sen. Beli saham Kaizen Teknologi. Tambahin posisi 100.000 lagi buatku. Kak Sen, nambah posisi itu bukan tinggal nambah saja. Kamu harus punya uang. Memangnya kamu meremehkan siapa? Aku punya banyak uang. Bos, 100.000 ini. Teknologi Kaizen. Tambah posisi. Sam, uang ini dari mana? Ini uang operasi ayahku. Kamu pakai uang operasi ayah buat main saham? Tidak bisa, ini jelas tidak bisa. Aku berhenti, pulang. Dubishu. lihat baik-baik.
Aku sedang bereskan kekacauanmu. Bos, tambahkan posisi Kaisen Teknologi, 100.000. Menuju berikutnya 3002. Kak Shen memang dermawan sekali. Adik nggak boleh bikin suasana jadi tambah 100.000, beli teknologi Kaizen. Kena pancing. Sekarang, kalian mau mundur juga sudah terlambat. Adik Yun, nyalimu besar juga, ya? Memangnya nggak takut rugi sampai habis? Kalau aku rugi, kan nggak jatuh ke orang lain? Baik, aku nggak boleh menyia-nyiakan niat baik adik awan. 100.000 ini kupasang dengan leverage 10 kali. Uang operasi berani dipasang leverage 10 kali. Nyali kamu gede banget, ya? Kalau nggak mampu beli, jangan ngoceh terus di sini. Kemarin istrimu baru rugi lebih dari 300.000. Menurutku kamu lebih nekat dari dia. Kalian berdua cepat atau lambat pasti kena sial. Aku tambah 360.000, pakai leverage 10 kali. Habis. Semuanya habis. Habis apanya? Firasatku, kali ini pasti bisa untung besar. Bahkan, Bisa balik untung semuanya sekaligus. Awan Pelangi. Jangan keras kepala lawan kakak Sen, keberuntungannya tak mungkin kau kalahkan. Aku nggak terima. Aku nggak percaya, nasibku kalah dari kakak. Aku justru mau coba. Ini bukan cuma soal keberuntungan. Saham ini pasti akan naik, kau. Kalian berdua sudah selesai belum? Masih kejar atau tidak? 2 menit pasar tutup, pukul 2 pukul 1.59. Semua uangku dapat beberapa hari ini, leverage 10 kali, Kayun. Butte APA kamu begini lagi, sekarang bakal rugi besar lagi. Kalian berdua, satu bikin jebakan mancing aku tambah posisi. Satu lagi jadi umpan biar aku makin kalap. Kalian cuma mau nguras sen terakhirku, ya? Kak Senge, menurutmu masih perlu tambah posisi lagi nggak? Kesempatan begini jarang ada. Keluarkan semua uangmu. Kak Senj. masih mau terus tambah posisi, aku sudah agak nggak kuat lagi. Cepat tambah, pasang uangnya. Ya jelas aku harus terus beli lagi. Bahkan Kak Aho bilang saham ini pasti naik. Berarti firasatku benar. Tapi kamu masih punya uang? Aku harus punya. Bos, aku jaminkan rumahku, ambilkan lagi 1 juta buatku. Pising kamu hila. Aku sudah bilang saham ini bakal naik, kali ini kita bukan cuma bisa balik modal, tapi juga bisa untung besar. Suamiku, aku mohon padamu. Jangan gadaikan rumah kita, ya? Jia baru 3 tahun. Dia tidak bisa hidup tanpa rumah. Dubishu, ku beritahu kau. Sejak rugi 360.000, keluarga kita sudah hancur. Sekarang satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan semuanya. dengarkan istrimu. Mein saham paling bahaya kalau sudah gelap mata. Apa urusanmu? Menurutku kau cuma iri, kan aku mau untung besar. Suamiku, uang hilang bisa dicari lagi, tapi rumah hilang, kita benar-benar habis. Minggir. Bos, ambil uangnya. Aduh, anak ini benar-benar gila. Nak, kalau kamu balik, sekarang masih sampai. Kalau sampai rugi habis, keluargamu benar-benar tamat. Menurutku, kamu iri padaku? Kamu gak punya nyali, iri lihat aku dapat uang besar. Sana main lumpur. Kamu. Nggak usah marah sama orang begini, ku bilang, dia sekarang sudah gila, kalau rugi, sendiri yang zengza. Tuan, Anda yakin benar mau menggadaikan ini? Jangan banyak omong, kasih uangnya. Kalau sampai bikin aku telat cari uang, aku nggak akan diam. Gushen, kamu gila? Ini sudah terlalu besar. Aku bisa untung. Kalau kutekan lebih banyak, memang kenapa? Bodoh, aku banting harga, ditambah 6 saham yang anjlok parah. Terikat jadi 1. Saham ini sama sekali nggak mungkin naik. Di sini ada 1 juta. Satu juta ini semuanya buat tambah posisi di teknologi Kaizen, leverage 10 kali.
Aku gila, main saham sampai jual rumah, masih mau pakai leverage 10 kali lagi. Main saham bikin bangkrut, keluarga hancur, nyawa melayang. Bukannya karena kalap, anak ini tamat. Bos, cepat simpan uangnya. Pong Butte Kakshen. Sudah habis diperas. Sekarang bisa kasih pukulan terakhir. Jatuhkan saja harganya. Oke. Aku juga sudah kehabisan uang. Adik awan. Aku sarankan jangan pasang turun lagi. Mengalah pada kakak bukan hal memalukan. Bangga apanya? Jebakan kami pasang pasti bikin kau rugi habis. Tapi uangnya sebanyak apa aku juga harus gadaikan rumah? Tenang, tunggu kakak menang besar dulu. Ku kasih beberapa ratus buat naik taksi pulang. Aku nggak percaya nasibku lebih buruk dari kamu. Bos, ambil uangnya. Ini rumah keluargaku, nilainya 1 juta. Aku beli turun semua, pakai leverage 10 kali. Ini permainan lompat gedung. Leverage 10 kali, pasar buka, pasti ada yang keluarganya hancur. Benar. Kalau merah, Hua Cayun bangkrut, Gushen untung besar. Calo Ijo, Uakeyin, un tung besar. Gushen yang keluarganya hancur. Saham ini dari awal turun. Kamu beli naik berapa banyak, aku beli turun segitu. Jadi saham ini nggak mungkin naik. Benar, aku tadi bilang, Cayun pemain lama pasar saham. Mana mungkin dia hilang akal. Dan kamu bahkan gadaikan rumah. Sekarang kamu nggak punya uang buat ngerek harga saham. Memangnya kau punya apa? Solze, Keluarga Initama. Ayah Gushen masih di rumah sakit. Nunggu uang buat operasi darurat. Anaknya baru 3 tahun. Belum tentu. Belum tentu apanya? Atas dasar apa kau bilang saham ini pasti bakal turun? Lupa kasih tahu. 6 saham yang anjlok sudah kubikin saling silang kepemilikannya. Dan kau harus beli masuk. Hanya saham yang jadi tempat saham utama berada yang mungkin bisa didorong naik harganya. Rantai besi mengikat perahu, stabil seperti kapal induk, mulus tanpa celah. Masih merasa bisa untung? Melongo, ya, Sayan, Memang Begini. Merasa diri sendiri lagi? Mati-matian pakai. Tanpa sadar, ini cari mati sendiri. Maaf ya, Kak Sen. Tetap saja aku lebih jago. Uangmu yang lebih dari 1 juta ini. Aku terima dengan senang hati. Kak Sen mulai bergerak. Siap-siap bakar. Api memutus perahu yang Tambah posisi di teknologi Kaizen. Hei, jangan buru-buru. Belum diperbarui, bagaimana kamu bisa yakin pasti menang? Manis. Belum diperbarui, tapi seperti kapal dirantai jadi 1, 6 saham turun bareng. Biarpun kamu angkat harga saham, tetap kamu tak akan bisa. Apalagi aku masih terus banting harga. Kamu cuma orang luar, sama sekali tak paham, peluang saham begini buat naik bahkan tak sampai 1/10.000. Orang biasa capek mati-matian, sebulan hanya dapat beberapa ribu sampai 10.000, semuanya dilempar ke pasar saham. Berhayal jadi kaya mendadak, mimpi di siang bolong. Kalian ini cuma sayur kami saja. Siapa bilang sayur tak punya mimpi? Aku percaya pada keberuntungan. Jangan buru-buru, tinggal 3 detik lagi. Kita lihat. Sialan keberuntunganmu, kau kira bisa menang? Hasilnya sudah keluar, kau kalah. Apa? Naik, hijau. Hijau, suamiku. Terlihat, hijau, naik. Kita untung. Yang hijau apa? Tidak. Mustahil. Teknologi Kaizen takkan naik. Sama sekali, Saham orang harus naik atau enggak, harus dapat persetujuanmu? enggak. Mana mungkin bisa naik? Ini halusinasiku. Sebenarnya sahamnya turun. Mana mungkin begini? Aku sudah pakai strategi rantai besi ikat kapal, mengikat 6 saham jadi 1. Lagi pula Cayun terus banting harga. Dia beli berapa? Banting sebanyak itu. Peluang naiknya nyaris 0. Tapi, rantai besi ikat kapal stabil seperti kapal induk, tapi takut serangan api. Semakin banyak saham dirangkai, sistem sapu obat 100 miliar makin rumit, tembok panjang listrik kota. Titik lemahnya juga makin banyak. Dan saham itu dari dulu bukan sekadar adu uang, tapi permainan hati manusia. Yang kau mainkan itu uang. Yang kumainkan itu hati orang. Kakak Sen, Kakak Sen, aku tolong ampuni aku, ya. Adik Yun, saham ini kamu beli sendiri terus rugi, gimana aku mau nolong kamu? Asal Kakak Sen mau kasih aku saham di tanganmu. Aku pasti nggak akan rugi. Kamu mau aku kasih saham itu ke kamu? Aduh, kumohon, Kakak Sen.
Minggir, jangan genit sama suamiku. Nggak tahu malu. Asal Kakak Sen mau kasih saham itu padaku. Jangankan muka. Bahkan kalau menginginkan aku juga boleh. Aku mohon, Kakak Sen. Jangon. Kak, kenapa mereka ngotot main saham, padahal sudah bangkrut total? Karena serakah, makin besar ombak makin mahal ikannya. Ambil risiko demi untung besar. Kukira bisa mengendalikan semuanya, padahal cuma jadi sapi perah. Sekali rugi, habislah semua harta. Satu-satunya kesempatan balik modal cuma terus main saham. Pinjam uang buat main saham, kalau nanti tak bisa bayar, ujung-ujungnya cuma mati. Xiao Shen harus janji pada kakak seperguruan. Mulai sekarang, kalau main saham jangan sampai kalap. Kau tak dengar kata istriku? Pergi. Gu Shen, keterlaluan sekali kau. Aku keterlaluan? Aku todong kau dengan pistol buat beli turun, sampai jadi begini karena kau sendiri serakah. Gu Shen. Istri. Ayo kita pergi. Berhenti. Kenapa? Gak terima? Saham 100 miliar lembar ini belum sampai penyelesaian. Kalian masih belum bisa pergi. Saham ini. Penyelesaiannya baru besok saat pasar buka. Dan Gu Shen sudah kehabisan uang, asal diatur dengan baik. Maka bisa, tepat saat pasar buka besok. Jatuhkan harga sahamnya. Kakak Sen. Kita bilang menentukan siapa menang siapa kalah. Asal besok kita banting harga. Yang bangkrut tetap kalian. Aku sudah kasih kalian kesempatan, tapi kalian gak menghargainya. Kalian keterlaluan. Waktu penyelesaian mundur sehari. Itu pengetahuan umum di Kukira kalian semua sudah tahu. Aku masih punya peluang. Asal bisa tekan harga saham, aku bisa untung besar. Dan kamu cuma akan bangkrut total. Pikir baik-baik, kalau gagal menjatuhkannya. Habislah kamu selamanya. Kenapa, Kakak Juan? Kamu takut? Keberuntunganku di sini, mana mungkin aku takut sama kalian. Terus aja sok kuat. Baik. Mulai pertunjukan kalian. Kak Gagah, mending sudahi saja. Iya, kan kamu juga belum rugi. Lagi pula, keberuntungan Kak Ajuan memang bagus. Awan pelangi teras buang saham. Yang bangkrut itu Awan Kemilau, aku kan gak rugi. Ngapain aku panik? Aku sudah nggak punya uang. Awan Pelangi, pikir matang-matang. Dia sudah gadaikan rumahnya. Kalau terus masukin uang, dia nggak sanggup ikut. Kalau mau mengaku rugi, nggak apa-apa. Toh yang rugi bukan aku. Kamu. Benar juga, begitu main saham menyangkut untung rugi, yang lain semua bisa dibuang. Jadi masih mau lanjut atau enggak? Kalau takut, bubar saja dari sekarang. Kamu. Aku pilih turun. Pilih turun. Warna Awan megah gila, ya, masih berani beli. Bukannya Jola, Dia sudah rugi lebih dari 1 juta. Sudah nyangkut juga, jadi cuma bisa terus kejar. Jangan cuma ngomong, keluarkan uangmu. Aku, Aku tahu sekarang, kamu nggak punya uang. Siapa bilang aku nggak punya uang? Siapa yang mau pinjami? Aku jadikan Ini gila banget. Nggak nyangka main saham sampai harus jual diri. Aku tepati janjiku. Kalau belum bisa bayar, terserah kalian mau ngapain. Kalau nggak mau lihat aku dibawa Dan kamu dipermalukan. ya keluarin uang. Kamu. Baik. Aku kasih kamu 200.000. Bos, beli yang turun. Adik Yun, sudahi saja. Main saham sampai mengorbankan diri itu nggak sepadan. Lagi pula. Kakak lagi hoki hari ini. Kau nggak akan bisa ngalahin aku. Persetan hoki, main saham andalkan kemampuan. Bos HO, 200.000, Kaizen teknologi, leverage 10 kali, beli turun semuanya. Hua Cayun ini mau habis-habisan. Gu Shen, lihat itu, aku masih bisa banting harga. Kau mau apa? Selesai.
Semuanya habis. Ini benar-benar berliku-liku, hoki tetap kalah sama modal. Pantas saja semua orang bilang. Di pasar saham, modal yang pemenang. Lihat, punya banyak uang. Dan pakai apa mau lawan aku? Di bursa saham, yang dilihat itu uang. Sayang, sekarang kita harus bagaimana? Kenapa nangis? Kita belum kalah, tenang. Sok hebat. Sekarang kamu nggak punya apa-apa, cuma bisa lihat aku banting harga. Aku percaya pada keberuntunganku. Percaya apaan? Kalau hari ini kamu bisa menang, aku ikut margamu. Sebentar lagi pasar buka. Gushen, kamu pasti tamat. Aduh. Lagi hoki nih. Aku ingat, kayaknya aku masih punya uang. Tambah 500.000, beli penuh saham teknologi Kaiseng, pakai leverage 10 kali. Apa? Kamu masih punya uang? Aku nggak percaya, kamu pasti hanya nakut-nakutin aku. Maaf ya. Aku memang benar-benar punya. Aku nggak percaya, Bos Zhao. Aku minta periksa kartu banknya. Sayang, uang ini kamu dapat dari mana lagi? Aduh, makanya ku bilang aku lagi hoki. Di kampung kami, uang ganti rugi gusuran turun kemarin, pas ada di tanganku. Apa, kamu pakai uang ganti rugi gusuran? Pak, Anda yakin benar mau tambah lagi? Tambah. Sudah ku bilang dari tadi, aku lagi hoki. Kebetulan dapat uang ganti rugi gusuran, tapi kalian malah nggak percaya. Cayun, lihat, merah. Kaisen teknologi naik lagi. Cayun, lihat, merah. Kaiyue teknologi naik lagi, Kaisen teknologi naik lagi. Selesai, aku tamat. Bos, bisa diselesaikan. Baik. Penyelesaian sudah selesai. Ini sertifikat rumah. Sisa jaminan dibatalkan. Di kartu bank ada uang yang Anda hasilkan. Totalnya 1.700.000. Kakak Shen, aku salah, ampuni aku. Itu uangku, rumahku. Nah, lihat kan. Aku sudah bilang dari dulu. Main saham jangan kebablasan. Sekarang nyesel, kan? Uangnya habis, orangnya ikut celaka. Pantas saja. Kakak Shen, aku salah. Asal mau kembalikan uangku. Suruh aku ngapapun, mau. Minggir. Jangan sentuh suamiku. Benar. Bishu. Tolong bantu bilang yang baik buatku. Aku dulu baik padamu. Aku bersujud padamu. Ayo kita pergi. Guru bilang, pasar saham cuma soal untung yang telanjang. Hanya akal sehat yang mengendalikan. Begitu kehilangan akal sehat, Akan berubah jadi akhirnya cuma satu. Bangkrut total. Tuan Surya, kami sudah menemukan Gunisana. keberham sebelumnya. Gunasena, ya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku nemuin kamu juga. Dulu gurumu dan kakak seperguruanmu keras kepala. Makanya mereka bertiga celaka. Aku harap kamu jangan bernasib seperti mereka. Pergi, panggil kemari dua orang yang pasang jebakan itu. Baik. Suamiku antangnya di kamu. Kalau tidak, keluarga kita pasti tamat. Kamu panggil aku apa? Suamiku. Iya, suami. Bukannya suami harus melindungi istri dan anak? Suami. Jago main saham, ya?
Di pasar saham, nggak ada yang namanya jago atau enggak, yang penting cuan sudah aman di tangan. Jadi buat orang biasa, nggak main saham itu pilihan terbaik. Dengar kata suami saya. Kalau begitu, antar Jia ke taman kanak. Pergilah. Halo, sayang. Kok belum pulang juga? Sayang, tolong aku. Kasen. Coba tebak aku siapa? Kasen. Coba tebak aku siapa? Lin Yuhao, maumu apa? Memang hebat kakak Sen, sekali tebak langsung benar. Betul, aku memang Lin Yuhao. Entah kakak Sen mau tahu atau tidak. Bagaimana keadaan bisu sekarang? Kalau urusan, hadapi aku. Jangan sentuh istri. Jangan marah, kakak Sen. Kalau mau aku tidak menyentuh bisu, bisa. Cuma soal kemarin. Aku benar-benar tidak terima aku mau main sekali lagi denganmu. Kau main curang. Koter. Mau kubikin kamu tahu nggak apa itu kotor yang sebenarnya? Kamu. Kakak Sen. Jangan bilang aku tak pernah Sekarang cahaya warna sudah kamu bikin bangkrut total. Kalau dia tiba-tiba nekat mencopot bagian dari biru santun, aku juga nggak bisa apa-apa. Kalian pantas banget. Jangan banyak omong. Satu kata. Main atau tidak? Lepaskan istriku dulu. Kakak Sen. Kau kira aku anak kecil? Kalau aku lepaskan istrimu, apa kau masih mau main dengan kami? Jangan lupa. Kemarin menang lebih dari 1 juta. Kalau kalian berani sentuh istriku, uang ini cukup buat beli nyawa kalian. Berani ancam aku, ya? Baik, Gusen. Kalau kau ikut main denganku, akan kulepas istrimu. Suamiku, hati-hati, mereka masih punya. Dengar, di ruang privat nomor 16 Hai Yun Xuan. Kita ketemu di sana. Dengarkan, ruang privat nomor 16 Hai Yun Xuan. Kita ketemu di sana. Direktur, Menurut Anda begini sudah cocok? lumayan. Memang mirip pemuda tampan. Anda terlalu memuji, Direktur Surya. Ada perintah lain? Aku mau kalian terus mainkan Surya. Aku sudah tak punya uang. Aku mengerti. Tenang saja. Aku tak akan memperlakukan anak buahku dengan buruk, asal kalian bekerja dengan baik. Mulai sekarang, bekerjalah untukku. Gushen, Kalau kau tak bisa kubuat berpihak padaku. Guru. Aku ingin menjauh dari pasar saham. aku mengerti. Orang biasa tak salah. Yang salah harta yang dibawanya. Dengan bakatmu di pasar saham, banyak orang bakal susah tidur karenamu. Tapi, kalau ada yang pasang jebakan dan melukai keluargaku, apa yang harus kulakukan? Season, aturan perguruan kita tak sekaku itu. Aturan dunia persilatan, musibah jangan menimpa keluarga. Kalau ada yang berani mengancam keluargamu, tak usah terikat banyak aturan. Semua boleh dilakukan. Guru. Anda pernah bilang, kalau ada yang melanggar aturan dan mengancam keluarga, semua boleh dilakukan. Semoga guru melindungi kami. Guru. Aku selidiki urusan kalian dengan kakak seperguruan. Sudah waktunya balas dendam. Hei Xiao Xia. Istriku diculik, bantu aku selamatkan dia. Nanti. Lihat gerakanku. Berani kulik kakak ipar, dia karimati. Kakak Sen, tenang saja. Selama ada aku, kakak ipar pasti aman. Aku di sebelah. Aku lihat bagaimana kalian bertindak. Jangan mengecewakanku. Gushen. Kali ini akan kubuat kau bangkrut. Keluargamu hancur, hidupmu tamat. Tenang saja. Kami sudah siapkan saham yang sebentar lagi akan bangkrut.
sebesar apapun dia menaikkan harga saham, tetap saja sia-sia. Benar. Kalau dewa saham yang asli datang, tetap tak bisa memecahkan situasi. Tuan, silakan masuk. Kakak Sen, akhirnya kau datang juga. Kakak Sen Puis Sekarang? Di mana istriku? Tenang. Dia ada di tempat yang sangat aman. Tunggu sampai kita selesai main saham ini. Dia pasti akan pulang dengan selamat dan utuh. Lin Yuhao. Kamu nggak paham kalau urusan begini jangan bawa keluarga? Kakshin. Mana ada urusan begini nggak nyeret keluarga. Di pasar saham, yang ada cuma menang atau kalah. Kalau kamu menang, semua yang dilakukan pasti benar. Kalau kamu rugi, bahkan napas pun jadi salah. Semoga kamu ingat kata-katamu. Kakshin. Duduk. Aku suruh kamu duduk. Nggak paham, ya? Lihat. Kalau kemarin kamu mau ngalah sedikit, hari ini besok ini juga nggak bakal menderita begini. Kalian kalah lalu ikat istriku? Omong kosong. Kalau kemarin bukan karena uang gusuran, yang rugi kamu. Aku nggak terima. Huakayun. Sudah jangan ribet lagi. Masih mau lanjut main atau enggak? Katakan. Kau mau main bagaimana? Pelayan. Ada satu saham di sini. Diselesaikan satu jam lagi. Kita masih sama kemarin. Kau beli naik. Kami beli turun. Kita lawan sampai akhir. Kalian berdua sekarang. Bahkan pura-pura saja sudah tidak mau. Mau pakai saham ini buat menjebakku, licik. Kakak Sen, kok bicara begitu? Di pasar saham, apapun bisa terjadi. Siapa yang bilang saham ini? Pasti turun? Benar, Kakak Sen. Kemarin kamu berani, hari ini main pun tak berani. Kalian jangan-jangan pikir, pilih saham bangkrut saja pasti aman? Hari ini, akan kubuat kalian rugi total. Kakak Sen, jadi beli atau tidak? Si Baisu. Masih nunggu pulang ke rumah, kan? Kau juga nggak mau lihat bisu. Pulang ke rumah dalam keadaan terpotong-potong. Baik. Aku beli. Beli 100.000. Baik, Pak. Saham kecil lagi. Ini yang paling gampang kumainkan. Kalian benar-benar datang sendiri ke depan pintu. Suamiku, kamu harus hati-hati. Kak, kamu nggak apa-apa? Kamu siapa? Aku saudara Bang Sen yang suruh aku datang nyelamatin. Cepat hubungi suamiku. Bukan hanya Lin Yuhao dan Hua Cayun, ada juga orang bermarga Sui yang menjebaknya. Apa? Kak, aku antar Anda pulang dulu, habis itu langsung urus ini. Baik. Eyo. Keberuntungan Kakak Sen hari ini kurang bagus. Saham ini terus turun. Kakak Sen, giliranmu tambah modal lagi. Sudah janji. Aku sudah ikut main di sini, lepaskan Beisu saja. Kakak Sen, Jangan buru-buru. Ini baru saja mulai. Begitu ronde ini selesai, aku jamin Beisu pulang. Katanya, asal aku main, istriku bakal dilepas. Mau ingkar? Duduk. Aku suruh kau duduk. Kau masih mau istrimu pulang atau tidak? Kak Sen, sudah kubilang, setelah selesai main, aku jamin Beisu pulang. Sekarang baru mulai. Jadi begitu?
Kalian mau menangin lagi semua uangku? Kak Sen, aku tidak bilang begitu. Ini saham teknologi lautan awan, sejam lagi baru ditutup. Sebentar begini saja. Kamu juga nggak bisa nunggu. Guru bilang, mengalah itu nggak akan bikin orang menghormatimu. Buat orang yang nggak tahu aturan, nggak usah sungkan. Aduh, Bang Sen, ini baru mulai. Gini saja sudah marah? Kemana gaya songongmu yang kemarin? Kalian ini sedang cari mati. Malas buang waktu bicara. Cepat lanjut tambah modal. Tentu, kamu boleh nggak tambah. Asal sekarang kamu berlutut dan uang yang kamu menangkan kemarin. Kembalikan semuanya. Siapa tahu, aku bisa pertimbangkan buat melepaskanmu. Kakak ipar sudah diselamatkan. Adik Yun. Tiba-tiba aku merasa keberuntunganku kayaknya balik lagi. Ngomong apaan sih? Adik Yun, menurutmu hari ini jangan-jangan yang bakal berlutut, minta maaf, dan ngaku salah tetap kamu? Omong kosong. Aku nggak ada waktu buat buang omong sama. Cepat lanjut tambah posisi. Kalau tidak, jangan harap ketemu istrimu. Baik. Karena awan kecil suruh aku tambah posisi, 100.000. Leverage 20 kali. 100.000. Leverage 20 kali? Dia main apa? Dia tahu kita lagi pasang jebakan, tapi malah naikin leverage, takut ruginya masih kurang banyak. Biar dia pakai tipu muslihat apapun, kita sudah menguasai perusahaan ini, saham ini juga sepenuhnya dalam kendali kita. Dia pasti tidak mungkin menang. Kak Seno, saham yang pasti rugi, kamu berani pakai leverage 20 kali. Pasti rugi. Kalau menang 1 juta, kabari aku. Yang rugi itu kalian. Jujur sama aku, kalau tidak jangan harap bisa bawa Pulau Zamrud pulang. Sekalipun aku kalah sampai habis. Apa kalian benar-benar akan melepas Zamrud? Maksudmu apa? Maksudku, daripada nanti kalah sampai tak punya apa-apa, lebih baik sekarang cari balik uangnya dulu. Kau gila, kau tak peduli hidup matinya Beisu lagi? Kalian berdua tahu? Hewan seperti anjing itu. Makin kau takut, makin dia seenaknya. Tapi kalau kau keras, anjing itu malah ciut. Siapa yang kau bilang anjing? Kalian berdua nilai sendiri. Oh ya, ku beri kalian satu nasihat. Main saham. Itu yang dipertaruhkan adalah mental. Mental berdua sudah hancur. Hari ini, kalian pasti kalah sampai bangkrut total. Orang ini masih kira dia bisa untung. Ini saham, bukan judi. Bisa dijual kosong. Setengah jam lagi perusahaan ini akan bangkrut. Apapun rencananya, dia pasti kalah. Tapi, kesempatan sebagus hari ini, hoki sebagus ini, kalau kita main sekecil ini, sayang banget. Mending kita main lebih besar. Mulai sekarang, buka dari 200.000. Aku duluan. Tambah posisi 200.000. Leverage 20 kali. Aduh, Karena kakak Shen mau main besar. Kami jelas lebih siap lagi. Jebakan saham. Memakai saham perusahaan kecil untuk menjebak uang orang, lalu beli turun. Begitu perusahaan bangkrut, modal habis. Kalau pakai leverage, bahkan bisa kena utang lebih dari 10 kali lipat. Aku mau lihat. Kali ini bagaimana kau membalikkan keadaan. Sekarang kau sudah tahu cara kerja jebakan saham ini. Kalau kamu yang pecahkan situasinya, apa yang akan kamu lakukan? Gampang. Penipuan saham model jebakan. Pada akhirnya selalu memanfaatkan kebangkrutan perusahaan kecil. Asal titik ini dipatahkan, mereka pasti kena batunya sendiri. Bagus. Tepat sasaran. Shen kecil, kamu memang yang pernah kulihat. Anak yang paling berbakat. Murid melampaui gurunya. Sudah kubilang yang rugi kalian. Aku punya lebih dari 1 juta. Kalian mau lawan aku dengan apa? Orang bodoh ini. Dia gila, ya? Bukannya bagus, makin banyak dia masukin, makin banyak kita dapat. Kita masih punya kartu truf. Dia pasti kalah. Kakak Sen itu berkelas. Aku suka main sama orang seperti kakak Sen. Kebetulan. Aku suka main sama orang seperti kalian. Lagi pula, orang yang rela kasih uang duluan itu susah dicari.
Kakak Seno bercanda. Karena kakak Seno sudah tambah modal, aku nggak mungkin bikin suasana rusak. Pasang 200.000, leverage 20 kali. Taruhan turun. Kurasa kalian sebaiknya tetap hati-hati. Kalau nanti sampai rugi habis, berlutut minta ampun, itu jelek dilihat. Kamu belum selesai juga, ya? Baik, kita sepakati dulu. Jangan ada yang ciut. Kita lihat nanti siapa yang mati duluan. Belum selesai. Bukan kalian? Aku tak mau membinasakan kalian semua. Tapi kalian culik istriku, paksa aku main. Baiklah, hari ini kita lihat. Siapa yang lebih mujur, aku atau kalian yang lebih lihai? Si manis kecil ini. Kamat lagi. Dia sama saja dengan istrinya, cuma kemarin beruntung, kebetulan saham itu naik. Tapi hari ini, dia pasti kalah. Kak Sayan. Aku ikut yang 200.000. Menurutmu perlu tambah lagi di saham teknologi awan laut? Sekarang malah lagi turun. Kalau kamu nggak tambah sekarang, kamu rugi bersih 200.000. Jangan lama-lama lagi, cepat ikut. Oh, kenapa kalian berdua buru-buru banget? Pikir baik-baik. Beisu masih ada di tangan kami. Sekarang, titik seimbang saham ini sudah kupahami sepenuhnya. Kalian tunggu mati saja. Oke. Kutambah 300.000, leverage 20 kali. Beli penuh. Kau benar-benar berani ya? Kakak Shen memang keren, aku suka. Sekarang keberuntungan ada di pihakku, dan saham ini pasti naik, jadi tentu saja kutambah posisi besar. Percaya padaku. Kakak pasti menang. Kenapa aku merasa terlalu mulus? Seolah-olah semuanya dalam kendalinya. Kendalinya apaan? Dia cuma anak baru. Mungkin dia merasa situasinya sama seperti kemarin, jadi begitu percaya diri. Padahal itu cuma ilusi yang sengaja kita ciptakan. Kita masih ada rencana cadangan. Dia tak akan bisa macam-macam. Kakak Sen, sombong sekali. Kalian tak takut bisu tak bisa. Apa maksud kalian? Kalian yang suruh aku main, saat aku main kecil kalian tak suka, saat aku main besar kalian malah bilang aku sombong. Jadi kalian masih mau main atau tidak? Tak APA. Kami mengandalkan teknik. Lihat dulu situasi besarnya. Hei, takut ya? Tadi bukannya masih merasa bisa menekanku? Kakak Sen. Aku sarankan kau sedikit jaga sikap. Jangan lupa kenapa kau datang ke sini. Sekumpulan pecundang. Cuma bisa pakai perempuan mengancamku, ya? Siapa yang takut bocah nekat sepertimu? Kami mau lihat pasar besar, tunggu sampai kau rugi habis. Jadi ketahuan siapa yang pengecut. Apa? Mana mungkin? Bukan. Maksud warna abu-abu ini apa? Naik turunnya saham ditunjukkan dengan warna. Merah artinya naik. Hijau artinya turun. Abu-abu. Artinya tidak naik dan tidak turun. Pasaimbang. Yang seharusnya 3. Aku harusnya beli lebih. Kalau tidak, dari tadi sudah naik. Menjebak. Tujuan utamanya adalah mengacaukan mental lawan. Cuma kalau mentalnya kacau, mereka bikin salah. Aku sengaja mengatur ini. Biar sahamnya tidak naik atau turun. Supaya mereka punya ilusi. Kalau saja aku tambah beli sedikit lagi, timbangan kemenangan akan miring ke aku. Ayo, kita lanjut. Tadi kamu masih ngeluh kami maksa kamu main? Sekarang kok buru-buru? Tadi kukira kalian mau nipu uangku. Baru kusadar, kalian datang memberi aku uang, jadi jelas aku main. Siapa yang ngasih kamu uang? Hari ini, aku bakal nguras kamu sampai habis. Nguras aku sampai habis? Adik awan. Itu tergantung kemampuanmu. Soalnya kemarin aku baru menang lebih dari 1 juta. Kalian tenang dulu, kita masih harus lanjut main. Aku nggak marah kok. Aku nggak rugi, ngapain marah? Kamu, Tenang dulu. Dia sudah masak perangkap. Anak domba yang tinggal disembeli. Nggak perlu marah sama orang kayak gini. sombong aja terus. Jangan banyak omong. Mau lanjut atau enggak? Kalau takut, aku bakal terus tambah posisi. Ini belum naik banyak, cuma balik impas. Baru gini aja udah sok. Cepat atau lambat, kamu akan rugi sampai bangkrut. Kesempatan sebagus ini, mana mungkin kulepas? Pelayan.
Kutambah lagi 300.000, leverage 20 kali. Pasang turun. Baik, Pak. Kaksen. Pasti masih banyak uang di tanganmu, kan? Pasti bukan pengecut. Tak berani ikut, ya? Kok Kak Sen jadi ragu? Bukannya kemarin kita menang besar karena tegas? Jangan buru-buru, tadi aku cuma lagi mikir. Nanti aku pakai gaya apa buat bikin kalian berlutut minta ampun? Sebentar lagi hasilnya dihitung. Kamu tak akan bisa sombong lama, dia sudah pasti kalah. Yang kami akuisisi itu perusahaan yang sebentar lagi bangkrut. Bahkan kalau dewa datang, dia juga tak bisa membalikkan keadaan. Kalau begitu, Kak Sen siap tambah posisi berapa? Kak Sen gak akan tambah sedikit, kan? Dia sangat percaya diri. Hei, Adik awan benar. Aku ikut. 248.000, beli penuh dengan leverage 20 kali. kok angkanya masih aneh begitu? Lanjut. Biar dia keluarkan semua yang dia menangkan kemarin. Kakak Sen, Kau juga payah, nggak ada wibawa sama sekali. Nih, kulihatin punyaku. Aku tambah pasang 120 juta lagi. maaf, Pak, saldo kartu sudah habis. Mana mungkin? Lin Yuhao. Kau sudah nggak punya uang. Masih sok jago segala. Menurutku sih. Wibawa apaan? Memalukan atau tidak? Aku. Yu Hao. Kita mempertaruhkan semua harta, tak boleh kalah. Kita harus habis-habisan. Jatuhkan itu. Rumah dan mobilku. Nilainya 1.200.000. 1.200.000, semuanya kupasang turun. Tuan, sudah dipikir matang-matang? Banyak omong, ambil uangnya. Penggaval. 120 juta ini. Aku tambah leverage 30. Dengan apa kau mau lawan aku? Orang-orang di atas tak pernah pikirkan akibatnya. Mereka dibutakan oleh kemenangan. Habiskan segalanya, tapi tak pernah berpikir. Mereka sama sekali tak mungkin menang. Jadi, banyak orang gagal. Baru nekat loncat dari gedung. HOC. Kamu ini mau langsung balikin semua yang kalah kemarin, ya? Ya jelas, main saham kan buat cari uang. Lagi pula, aku juga merasa, keberuntunganku bakal datang di ronde ini. Kamu nggak bakal menang. Apa? Kakak Sen, jangan-jangan takut ya? Kalian berdua cuma acting, manasin aku biar terus ngejar. Kelihatannya tabungan mereka juga sudah hampir habis dikuras. Saatnya panen. Mereka berdua acting. Manasin aku agar ngejar. Sepertinya tabungan mereka hampir habis dikuras. Saatnya panen. Aku takut? Yang benar saja. Aku. Kalian berdua tunggu sebentar, ke toilet dulu. Aduh, dia pasti sampai ngompol ketakutan. Menurutku, 80% dia pergi pinjam uang. Bocah ini sekarang kalah. Kali ini, uang yang sudah rugi akan kuambil balik semuanya. Gimana, sudah beli semua? Kakaksen. Jilaranmu. Masih berani terus tambah posisi? Cuma dengan 1 jutaan lebih, mau suruh aku kejar beli. Kurasa masih belum cukup. Kalau nggak berani bilang aja, ngapain sok jago? Menurutku kamu memang lagi nggak punya uang. Aku nggak punya uang. Baik. Hari ini akan kubikin kamu lihat. Apa aku sebenarnya punya uang atau enggak. Ini rumah keluargaku, dan ini uang muka ganti rugi pembongkaran di desa kami. Ini rumah keluargaku, dan ini uang muka ganti rugi pembongkaran di desa kami. Tolong bantu lihat nilainya berapa. Rumah ini nilainya 1 juta, di kartu bank 3 juta, totalnya 4 juta. Uangku banyak. Kalian cuma 1 juta lebih. Nggak cukup. Aku malah sama. Si bodoh ini mau habis-habisan. Pas banget, kita peras dia sampai kering.
Kali ini bukan cuma balik modal, bahkan bisa untung besar. Mantap. Masih nggak cukup, ya? Oke, toko pun kutaruh sebagai jaminan. Ini izin usahaku, nilainya 1.500.000, semuanya kujaminkan. Awan Palanchi. Pinjemin aku uang lagi, dong. Rumahku sudah kugadaikan, mana ada uang lagi. Orang tuamu masih ada asuransi pensiun, kan? Kau, Pikirkan baik-baik. Saham ini. Kita pasti untung besar. Kalian sudah putuskan belum? Kalau kalian cuma punya uang segini, aku tidak ikut lagi. siapa bilang aku tidak lanjut? Siapa bilang aku nggak lanjut? Pokoknya kali ini pasti menang. Kalau uangnya kurang, sayang banget kehilangan kesempatan buat untung besar. Ini asuransi orang tuaku, nilainya 1.500.000. Hai, Kai Zini. Ini 3 juta. Kalian yakin mau lanjut pasang turun? 3 juta dari kami berdua, ditambah 1.200.000-ku. Pasang turun semua, leverage 30 kali. Kakak Sen, sekarang cukup, kan? Kalau uang kami digabung, totalnya 4.200.000. 200.000 lebih banyak darimu. Kak Sion. Jangan-jangan kamu ingkar dan gak berani tambah posisi ya. Adik Yun, kamu memang setia kawan. Kemarin kamu kasih aku rumah, hari ini sampai habis-habisan kirim uang. Tentu saja harus kuterima. 4 juta ini, tambah semua. Leverage 30 kali lipat. 4 juta ini, tambah semua. Leverage 30 kali lipat. Gushin SI Tampan besar. Hari ini kamu bakal bangkrut. Gushen, kamu kena jebakan. Apa kalian gak senang terlalu cepat? Hasilnya belum keluar, loh. Kalau begitu, aku mau lihat bagaimana kamu menang. Apa? Mana mungkin. Sepertinya. Untung memang masih berpihak padaku ya. Yun Mei, Yu Hao. Yang bangkrut itu kalian. Yang bangkrut itu kalian. Aneh banget. Kemarin saham ini kenapa naik, hari ini begini lagi. Yu Hao, bilang, buat apa repot-repot, sopan banget. Sampai bangkrut demi ngasih aku 1 juta, aku jadi nggak enak, dik. Sekali mental main saham goyah, biasanya gampang dipermainkan lawan. Hoki macam apa ini? Saham sejelek ini juga bisa naik. Awalnya kupikir bisa balikin pasar saham, nggak nyangka masih harus pakai rencana cadangan. Gusen. Jangan senang dulu. Saham ini naik. Belum waktunya penutupan, kalau nanti turun lagi gimana? Menurutku kamu cuma ngelamun. Sudah bangkrut, nggak punya uang buat banting harga lagi. Mana mungkin turuin. Pakai rencana cadangan. 5 juta ini. Kalian kasih begitu saja buatku? Aku sungkan. Siapa yang kasih? Jangan kepedean. Kalian culik istriku. Paksa aku main dengan kalian di sini. Sekarang rugi, aku untung. Itu sama saja kasih ke aku. Kalau aku tak terima, kalian malah maksa aku terima. Kau. Gusen. Apa yang kau lupa? Beishu masih ada di tangan kami. Jadi bagaimana? Tak sanggup main lagi? Kenapa? Nggak sanggup main lagi? Kak Senga cuma bercanda. Aku, Lin Yuhao, Barani Amble dan Barani Lapis. Walau hari ini rugi, aku terima. Entah kalian benar menculik Bishu. Itu nggak ada hubungannya sama harga saham. Harus naik, tetap naik. Kalian nggak bisa mengancamku. Kak Senga, belum tentu juga, di pasar saham ini. Situasi apapun bisa saja terjadi. Baiklah. Kalau begitu, aku mau lihat gimana kalian bikin ini jatuh. Menong. Lin Yuhao. Kamu kena guncangan sampai gila? Lihat baik-baik. Saham ini masih naik. Dasar imut. Masa ya kamu kira ini naik? Terus kamu pasti menang. Gushen. Kali ini aku yang menang. Coba tebak saja.
Gimana kamu bisa kalah? Aduh, lihat pergerakan saham. Aku nggak kebayang, gimana kamu bisa menang. Baik, Kalau begitu ku beritahu, sebenarnya saham ini sudah lama kami atur. Betul. Perusahaan F ini sebenarnya sudah lama memutuskan. Pukul 11 pagi ini diumumkan bangkrut ke publik. Bangkrut, jadi begini. Perusahaan ini sudah lama bangkrut. Di dalamnya sudah tak ada uang sepeser pun. Uang yang barusan kamu tanam semuanya habis sia-sia. Selain itu, kamu menambah leverage 30 kali lipat. Uang ini juga harus kamu bayar, artinya sekarang utangmu 100 juta. Perusahaannya bangkrut. tapi yang ini di atasnya. Kenapa nggak muncul? Gu Shen, Kamu nggak bisa lihat kebangkrutan? Baik. Kalau begitu, biar aku ajari kamu. Sini, harus lihat yang ini. apa? Kok nggak ada apa-apa? Iya, kok bisa nggak ada? Katanya tadi bangkrut jam 11, kok nggak ada? Mana mungkin? Palsu, pasti palsu. Kita sudah sepakat. Bangkrut diumumkan jam 11. Pasti komputernya macet. Benar. Komputernya rusak. Saham ini bangkrut. Kita yang menang. Yuhao. Terima kenyataan saja. Terima kasih kepada Awan Adik dan Semesta Jaya yang kirim uang banyak sekali. Nggak mungkin. Bukannya bilang bangkrut jam 11? Kok dia bisa ingkar janji begitu? Menurutmu, ada kemungkinan nggak? Mereka nggak mau umumkan bangkrut. Tapi nggak bisa. Maksudmu apa? Tadi bukannya pergi ke toilet? Tiba-tiba aku kepikiran, kalau mereka benar-benar umumkan bangkrut, terus gimana? Tapi, untungnya waktu itu, setengah saham perusahaan mereka sudah ada di tanganku. Mengambil alih perusahaan, sekarang. Tak ada yang bisa menyatakan bangkrut. Jadi aku langsung suruh orang ambil alih perusahaan itu, sekarang perusahaan itu bisa bangkrut atau tidak. Aku yang tentukan. Lihat, benar kan omonganku, dari awal sudah kubilang jangan kalian main. Tapi kalian tetap tak mau dengar. Tidak. Palsu. Semuanya palsu. Nggak percaya, kamu cuma imut kecil. Tak mungkin kamu bisa mempermainkan. Benar. Ini pasti palsu. Aku akan telepon sendiri sekarang. Aku akan bongkar kamu. Direktur Chandra, Bukannya Anda sudah bilang. kebangkrutan diumumkan jam 11? Saya sudah bukan Direktur Chandra lagi. Sekarang perusahaan kami sudah diambil alih orang lain. Yu Hawan. Pikir baik-baik. Ini lebih dari 4 juta, habis rugi begitu saja. Selesai. Semuanya habis, rumahku lenyap. Lin Yuhao, kau sudah menghabiskan uang kami, kembalikan uangku, diam kau. Yun Mei, Aku bilang dari dulu supaya kau menyerah. Aku sama sekali tak berniat menang uang kalian sebanyak ini. Tapi kemampuanku nggak ngizinin. Pelayan. Setelah uang beres, transfer semuanya ke kartuku. Oh iya. Pengeluaran hari ini aku yang tanggung. Baik, Pak. Tunggu. Urusan kita belum selesai. Kenapa? Nggak terima? Gusen. Du Beishu masih ada di tangan kami. Gusen. Du Beishu masih ada di tangan kami. Lin Yuhao. Kau mau apa? Gusen. Urusan kita berdua belum selesai. Sekarang. Tabunganmu sudah habis. Rumah dan mobilmu juga sudah hilang. Bahkan uang asuransi orang tua Awan Pelangi juga sudah habis masuk ke situ. Kamu masih punya uang buat main? Memang aku sudah tak punya uang. Tapi permainan kita kali ini belum selesai. Lihat baik-baik. Sekarang sahamnya masih naik. Kamu tak punya uang buat banting harga, perusahaan tak akan bangkrut, kenapa belum dianggap selesai? Aku memang sudah tak punya uang, tapi giok indah masih ada di tanganku. Bei Su cantik banget. Lin Yuhao. Kau mau apa? Aku sudah di jalan buntu. Dan Bei Su juga wanita cantik, sebelum aku mati.
Aku harus menikmatinya puas-puas. Kak Shen, Pukulan yang bagus. Tapi asal kau tak memukulku sampai mati, aku janji akan membalasnya pada Beisu 10 kali, 100 kali lipat. Kak Shen, bagus sekali pukulannya. Tapi asal kamu tak bisa mengalahkanku, aku janji akan membalas kepada bisu 10 kali, 100 kali lipat. kamu cari mati. Kenapa kamu takut? Asal kamu tekan harga saham sampai turun. Aku jamin bisu pulang ke rumah tanpa kurang apapun. Kamu mau main curang, ya? Aturan? Sudah tak punya apa-apa, masih bicara aturan? Du bisu. Adalah kartu terakhirku. Kalau kamu mau Dupishu selamat, harus tekan harga sahamnya turun. Suamiku. Suamiku, kamu nggak apa-apa. Apa? Gimana kamu bisa kabur? Selesai. Semuanya habis. Yun Mei. Aku tiba-tiba merasa. Keberuntunganku kayaknya sudah kembali. Aku paham. Dari awal kamu menyelamatkan istrimu. Memangnya lagi? Maksudmu, tindakan kami. Semua sudah kamu duga? Kamu terus memancingku, bikin aku terus ikut jatuh. Jangan bilang begitu. Jangan lupa. Kalian yang menculik istriku dan memaksaku terus menambah modal. Kenapa sekarang aku yang memaksa kalian? Pasar saham penuh liku dan kejutan. Saat paling percaya diri. Justru itu saat kamu paling rapuh. Hanya kalau selalu waspada dan rendah hati, baru bisa mundur dengan selamat. Kamu hebat, aku mengaku kalah. Tunggu. Suamiku, bikin kuma mereka berdua. Masih ada lagi. Luar biasa. Benar-benar. Eh bah c'est Kali. Tadi Sia kecil sudah bilang padaku. Selain Lin Yuhao dan Hua Chayun, di belakang mereka masih ada tokoh hebat. Jadi ternyata kamu. Dulu guruku dan kakak seperguruanku mati dipaksa olehmu. Hari ini kau harus bayar darah dengan darah. Itu suamimu, orang itu, sudahlah. Aku sudah tahu semuanya. Tenang saja. Tuan Surya, kau harus menolongku. Aku ini demi. Cuma beberapa juta saja. Uang kecil. Tuan Arga. Lihat, Tuan begitu berpengaruh. Akhir-akhir ini aku juga agak ingin ikut bermain. Aku mau main 2 ronde dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Maaf, Uang yang kumenangkan hari ini sudah lebih. aku sudah tidak mau main lagi. Tuan Gu, 8 juta sudah masuk ke kartu Anda. Dan ini sertifikat rumah Anda. Ayo pergi. Berhenti. Siapa yang suruh kamu pergi? Kenapa? Nggak bisa jaga anjingmu, ya? Siapa yang kamu bilang anjing? Tuan Gu, Saya lihat Anda sangat berkuasa. Akhir-akhir ini tangan saya juga gatal. Saya juga mau main 2 ronde, menurut Anda bagaimana? sudah kubilang. Lihat, aku sampai hampir lupa. Sudah jam segini. Putrimu Jia-Jia. Harusnya sudah pulang sekolah. Salaku. Cepat. Panggil orang. Cepat, cepat. Pergi jemput Jia-Jia. Dan bawa pulang ke rumah tuanku. Ingat, Harus layani dia baik-baik. Jangan sampai Jia-Jia. Kalau ada apa-apa. Ya, Anda mengancam saya, Tuan Gu. Mana bisa dibilang mengancam? Saya cuma mau sama Tuan Gu. Berteman dan saling kenal. cuma mau main saham bareng. Gu Shen. Dengar, ya? Direktur Sue cuma mau main saham sama kamu. Kau tak mikirin dirimu sendiri. Setidaknya pikirkan putrimu. Beishu. Pergi jemput putrimu pulang. Biar aku yang urus. Tenang saja. kalau kau sendiri, Serahkan padaku saja. Tak apa-apa. Baik. Mau main saham sama aku? Coba bilang. Mau main bagaimana? Aku sudah tahu. Kamu tak mau melewatkan kesempatan ini. Tapi kamu tidak tahu. Aku juga sedang menunggu kesempatan ini. Tuan Gu. Jangan bermusuhan begitu. Targetku cuma kamu. Kau tenang saja. Aku sama sekali tidak akan mencelakai istri dan anakmu. Soal cara mainnya. Angkat ke atas. Lia Kan. Uang ini. Tuan Gu. Asal Anda punya kemampuan, semuanya bisa dimenangkan kembali. Bos Sue memang dermawan. Kalau begitu aku terima. Dengan senang hati.
Biar Kubrick au pelage a rendu lu. Biar kau tahu, di depan modal yang besar, kemampuanmu yang segitu, Betapa lemah dan tak berarti. kalian berdua. Mainkan dulu buat aku. Kartu ini kartu grup kami. Saldo tanpa batas. Gushen, sekarang aku punya uang. Aku lihat gimana caranya. Aku bilang ya, Gushen. 2 kali sebelumnya uang kurang. Kalau tidak, dari dulu kamu sudah bangkrut. Hebat juga. Berarti beberapa juta punyaku. Memang cuma modal keberuntungan. Sudah. Bisa mulai. Baiklah, kalian berdua. Silakan pilih saham. Cock action. Kali ini kamu tamu. Kamu pilih dulu. Apapun yang kamu pilih. Aku akan ikut sampai akhir. Baik. Aku pilih yang ini. Aku tetap sama. Lanjut beli naik. 200.000. Leverage 10 kali. Saham yang dipilih kaksen. Hebat banget. Jangan pikirkan uang, langsung pasang 3 juta padanya. Grup kami banyak uang. Lihat saja nanti. 5 juta. Beli turun. Kejam juga, ya. Sekali pasang langsung 5 juta. Pantas saja. Bukan uang sendiri, jadi nggak akan sayang. Uang receh. Cuma receh lah. Kak Sen, lihat tuh. Bos sih juga nggak bilang apa-apa. Jadi and jangan sak ikut camper di sini. Terlalu ikut campur. Modal cukup dan modal kurang. Saat main saham, tingkat susahnya beda jauh. Bayar pun dia Gushen benar-benar dua saham. Kalau selisih modalnya sampai ratusan kali lipat, dia juga tak mungkin menang. Benar. Asal kita punya cukup uang. Menekan dia pun bisa bikin dia kalah. Hari ini kita balikin semua uang yang rugi. Bisa mulai. Cock action. Gimana? Masih mau lanjut tambah posisi? Kita jangan tambah lagi. Ngomong apa sih? Kakak Sen mana mungkin nggak tambah posisi. Kakak Sen bahkan nggak jemput Jia pulang sekolah. Kalau begitu, harus main sampai habis. Oke. Jadi kalian maunya main begini, ya? Oke. Anggap saja kalian yang menang. Aku nggak kejar lagi. Kakak Sen, Kalau begini jadi nggak seru. Jangan-jangan kamu mau. Saham ini nggak bagus. Aku ganti yang ini. Nggak boleh? Tentu saja boleh. Kakak Sen, terserah kamu. Sepertinya penilaian Kakak Sen memang benar. Saham ini benar-benar turun. Kalau begitu terima kasih, Cock action. Atas 200.000 yang kamu kirim. terima kasih, Kakak Sen. Ini. Saham informasi Huanan, 200.000. Leverage 10 kali. Beli naik. 5 juta beli turun. Pelayan. Belly. Aduh. Turun lagi. Turunnya lumayan banyak. Kak Sen, 200.000-mu habis sia-sia. Tak masalah, cuma 200.000. Sekarang di tanganku ada beberapa juta besar. Memangnya beberapa juta itu banyak? Kalau secepat ini, tak sampai beberapa jam. Uangnya bakal habis rugi. Cak Yun, tenang, dengan modal kita. Uangnya segera bisa balik semua. Skema dana seperti ini. Hajar investor kecil itu. Gampang banget. Kakak Sen, lanjut saja. SST. Biar kurasakan. Keberuntunganku. Ada di saham yang mana? Halah, sok banget. Yang ini. 200.000. Leverage 20 kali. Pasang turun. 5 juta pang naik. Naik lagi. Kak Sen, kamu rugi lagi. Kamu bukan cuma rugi habis 200.000. Tapi masih utang 200.000 lagi. Teknologi danau langit. 200.000. Leverage 20 kali. Pasang turun. Kakak Sen, maaf ya. Naik lagi. Kali ini kamu rugi 200.000 lagi. Kakak Sen, lihat deh, kok kamu rugi lagi? Tuan Gu. Sepertinya keberuntunganmu. Dia ada en modal yang mutlak. Kayaknya memang agak rapuh. Lihatlah.
Uang yang kusiapkan buatmu. Jadi sia-sia disiapkan. Iya, Kak Ahsen. Dari tadi sampai sekarang, kau sudah kalah 5 ronde. Sekali ini langsung rugi 1 juta. Kak Ahsen, sepertinya keberuntunganmu lagi kurang bagus. Siapa bilang? Uang yang kubawa pasti harus kalah. Lagi pula, sekarang masih terlalu. Siapa yang menang, siapa yang rugi, masih belum tentu. Baik. Kita lihat bagaimana caramu menang. Tapi, permainan kita terlalu kecil. Kalau kita main lebih besar, mulai sekarang, taruhan dibuka dari 1 juta. Kalian. Berani? Di pasar saham. Begitu tak paham keadaan. Merasa semuanya terkendali. Rugi pun sudah dekat. Kalian sudah kalap. Tak akan bisa kabur. Just sudah hila. Ini permainan yang tak mungkin untuk dia malah mau naikkan harga tak usah pedulikan. Sudah hilang akal. Dana kita ratusan kali lebih besar darinya. Dia tak mungkin untung. Aku pasang 1 juta. Beli turun Yunhua Farmasi. Leverage 20 kali. Apa? Kau beli saham blue chip. Betul. Karena harga saham berkapitalisasi kecil gampang digerakkan, beli saham berkapitalisasi besar. Aku malah mau lihat. Sebenarnya kalian punya dana sebanyak apa buat menggerakkan saham papan utama? Lihat aku buat apa? Main saja sesukamu. Yang lain sih nggak ada, cuma uang yang banyak. Karena Kak Sen mau main, kami pasti temani sampai akhir. 10 juta Farmasi Awan Jaya, tambah leverage 10 kali. Kelihatannya 10 juta masih kurang ya. Tambah 10 juta lagi, pakai pengungkit 10 kali lipat. Kakak Sen kali ini kita untung lagi. Aku kira Kakak Sen punya siasat hebat, ternyata tetap rugi juga. Jangan buru-buru, masih terlalu dini buat bilang rugi atau untung. Kalau begitu kita tunggu saja. Semua awasi baik-baik. Kesempatan akan segera datang. Dalam 10 menit, aku mau harga saham grup Kaisar Jaya jatuh total. Kakak Sen, lihat, yang terakhir ini, Parma Yunhua juga nggak turun. 1 juta kamu rugi lagi. Kakak Sen, kalau begini terus, beberapa juta punyamu sebentar lagi bakal habis rugi. Oh ya, aku ingat, kamu memang terpaksa ikut main. Sesti. Tunggu. Putaran berikutnya. Aku mau menang besar. Sok misterius. Pelayan. Taruhkan rumah dan mobilku, semuanya. Total 7 juta, leverage 30 kali, all-in beli teknologi Krisan. Gushen, kamu gila? Apa kau sudah pikir matang-matang? Jika semua uangmu buat beli penuh, tak ada jalan balik lagi. Buat apa aku butuh jalan balik? Sekali ini gue harus untung. Bukannya kalian punya banyak uang? Kalau mampu, pakai leverage 30 kali. Gimana ini? Dananya kebanyakan banget. Dia sudah hilang akal. Tindih saja dia pakai uang. Uang sebanyak ini, grup kami masih sanggup keluarkan. Memang pantas disebut dewa saham. Dia masih bisa kepikiran cara, tapi di hadapan modal sebesar itu, dia cuma bisa. Dilinda. Karena Kakak Sen sudah nggak sabar. Aku juga nggak enak kalau bikin kecewa. Aku pang 100 juta. Buat short teknologi Krisan, tambah leverage 10 kali. Gila, 100 juta. Hebat banget. Kakak Sen, kami baru saja tambah 100 juta. 7 jutamu jelas nggak cukup. Gimana, masih berani tambah posisi nggak? Aduh, aku pelupa. Aku ingat sekarang. Kamu kan sudah bangkrut, semua harta sudah dipertaruhkan. Kalau begitu, sekarang kamu masih mau menang bagaimana? Kakak Sen, katanya kamu bilang dapat untung besar? Coba tunjukkan bagaimana caramu dapat untung. Atau jangan-jangan kamu dapat untungnya di dalam mimpi? Bukan, Kakak Sen, katanya nasibmu bagus. Tapi kulihat nasibmu ini juga nggak bagus-bagus amat. Hebat. Hebat. Karena kalian sudah pasang sampai 100 juta. Maka, aku memang pantas kalah. Gushen, Tadi bukannya kamu sombong banget? Kenapa sekarang nggak galak lagi? Masih mau lanjut main nggak? Soalnya kami belum puas. benar. Kemarin kamu paksa aku berlutut. Roda nasib berputar. Hari ini kamu yang harus berlutut. Siapa yang bilang kalau rugi harus berlutut? Kamu bangkrut sampai jadi papa, masih aja galak.
Aku perintahkan kamu, cepat berlutut sekarang juga. Dengar enggak? Bos Sue. Lihat, anjingmu suruh aku berlutut. Kamu bilang siapa anjing? Ya jelas kalian berdua. Kalian anjingnya Bos Sue, kan? Omong kosong. Itu karena Tuan Sue menghargai aku. Menghargai kalian? Menghargai kalian apanya? Yang sudah dipermainkan sama aku, atau yang 2 hari ini kalah sampai jutaan? Tutup mulutmu. Sampah kayak kamu, bangkrut dan gak punya rumah, masih berani galak ke kami? Tuan Sue, anjingmu ini. Biar aku saja yang bereskan mereka buatmu. Atau kamu mau turun tangan sendiri? Benar-benar nekat banget. Dengar enggak? Sekarang juga berlutut pada Tuan Salju. Tuan Salju, Anda. Tuan Gugus adalah dewa pasar saham yang bahkan sangat kuhormati. Memangnya kau ini barang apa? Berani-beraninya menghina Tuan Gugus. Dewa saham apa? Itu dia, Anda pasti salah, kan? Mustahil, mana mungkin? Dia pegawai Kesel dari Kalangan Ba. Mana mungkin dia dewa saham? Tuan Salju, jangan sampai ditipu olehnya. Dia cuma, Dua anak Maniyang Soktau. Aku memakai kalian. Cuma untuk pamerkan kemampuan grup Kaisar Raya kami di depan Tuan Gu. Tuan Gu. Menurut Anda, 2 anak manis ini harus diapakan? Tangani saja sesuai aturan. Aturan dunia bawah. Jangan libatkan keluarga. Kalau tidak, urat tangan dan kaki diputus. Panggil orang. Tuan Sulaiman, dengarkan saya. jangan bunuh kami setelah urusan selesai. Tuan Sulaiman, bukannya dulu Anda suruh kami bekerja. Setelah berhasil, Kami ikut bekerja di bawah Anda? jadi maksudmu aku yang salah? Bukan, Tuan Sulaiman, mana berani saya. Kuma. Kalau begitu, buat apa omong? Aja. Aku melakukan ini demi Tuan Kurnia. Tapi kalian malah berani menghina Tuan Kurnia. Masih merasa tindakanmu benar? Tunggu sebentar. Tuan Su. Saya tahu saya salah. Saya mohon maaf, Tuan. Tuan Shu, saya salah. Maafkan kami tak berani lagi, Tuan Shu. Orang yang harus kalian mohon bukan saya. Kakak Sen, saya tahu saya salah. Kakak orang besar, jangan ambil hati. Maafkan saya. Kakak Sen, saya salah. Maafkan kami. Saya tak berani lagi. Lihat, kan sudah kubilang. Yang berlutut dan memohon hari ini tetap kalian. Kak Seno benar, memang hebat. Tolong ampuni kami kali ini, mohon. Tapi ada beberapa hal. Yang tidak bisa selesai. Hanya karena kalian bilang kalian salah. Hajar mereka. Tunggu dulu. Pak Surya, saya salah. Ini akibatnya kalian. Tidak patuh pada aturan. Bawa dia pergi. Gushen, Suez Hiang, kalian takkan berakhir baik. Tuan Gu melakukan ini, apa kau sudah puas? Direktur Sue. Benar-benar sandiwara besar. Demi merekrutku, Direktur Sue benar-benar habis-habisan. Pertama, kau cari 2 orang yang pernah mudah kumainkan, lalu beri dia modal yang cukup, supaya dia mengalahkanku di bursa saham. Membuatku sadar. Betapa hebatnya kekuatan modal, ya? Tuan Gu, silakan lanjut. Mengancamku dengan putriku. Kau mau aku terus main di sini? Sambil menghukum mereka berdua. Ini namanya pakai hadiah dan hukuman, tujuannya supaya aku tunduk padamu. Benar, kan? Memang pantas disebut dewa saham. Sekali lihat langsung paham maksudku. Tapi aku belum tahu. Bagaimana menurut Tuan Gu? Tuan Gu. Aku bilang begini. Mungkin hatimu akan agak tak enak. Tapi di dunia ini uang adalah segalanya. Asal punya uang yang cukup banyak, kita bisa melakukan apa saja sesuka hati. Tuan Gu. Aku tahu. Kau orang yang pintar. Pasti tahu harus pilih yang mana, kan? Dulu. Kakak seperguruanku. Kau paksa sampai benar-benar buntu. Lalu bunuh diri dan mati. Guruku. Dipaksa putus asa, bunuh diri dengan peluru. Bisa hidupkan mereka lagi, Sulaiman? Cakra Surya. Harga saham grup Maharaja milik Pak Surya ambruk total. Semua dana cair dibekukan oleh bank. Sekarang saat yang tepat. Waktu terbaik. Mumpung sekarang.
Borong saham grup Maharaja. Kumpulkan saham grup Maharaja. Mulai sekarang. Grup Kaisar Agung ganti pemilik. Kakak Sen memang benar-benar sudah menghitung semuanya. Direktur Syah, semua saham sudah dikumpulkan dan dipindahkan atas nama Kakak Sen. Ayo ikut aku ke pavilion awan laut. Sambut Kakak Sen. Jadi, demi 2 orang mati itu, kau menolakku. Orang mati, mereka guruku dan kakak seperguruanku. Kaulah yang membunuh mereka. Mau aku bekerja untukmu? Mimpi saja. Gusen, kau tahu kenapa dulu gurumu dan kakak seperguruanmu mati? Karena mereka tak tahu diri. Kau, Dulu, dengan kemampuan mereka, kalau mau kerja sama denganku, mereka pasti sudah punya segalanya. Kekayaan dan kemewahan tanpa habis. Tapi mereka malah menolakku. jadi kau memaksa mereka sampai mati? Aku cuma bisa memaksa mereka sampai mati. Gushen, kau harus pikir baik-baik, demi istrimu dan anakmu. Katakanlah kalau aku pergi ke rumah sakit, cari seorang pasien kanker. Lalu ku bilang padanya, akan kuberi dia 1 juta supaya sebelum mati dia membunuh seseorang. Menurutmu dia bakal setuju? Sue Ziang. Tuan Gu, jangan salah paham. Yang Kumak Sud Samasekali Bukanjiajia. Sue Ziang, dasar penjahat. Tuan Gu, aku juga terpaksa. Kemampuanmu sehebat ini, kalau sampai dibajak orang perusahaan lain. Bukankah itu malah merugikan kepentingan grup Kaisar Mewah? Brengsek kau. Kau bilang aku pantas mati? Ces 40 Kokuma auront me lara. Memangnya kau bisa apa padaku? Kenapa? Orang kaya memang boleh berbuat semaunya? Benar. Punya uang memang bisa berbuat semaunya. Gu Shen. Hari ini aku kasih kau sekali lagi kesempatan terakhir untuk memilih. Pertama, mati. Kedua. Bekerja untukku. Pilih 1. Aku pilih yang ketiga, menjatuhkanmu. Kau bercanda denganku, menjatuhkanku, baru saja, belum sampai 1 jam. Kau sudah menghabiskan semua uangmu. Dengan apa kau mau melawanku? Atas dasar apa kau pikir? Aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Gu Shen. Kau memang jenius. Tapi tidak semua jenius bisa berkembang. Yang paling gak kurang di dunia ini adalah orang jenius. Dan jenius yang sudah mati, gak bisa jadi jenius lagi. Gu Shen, pikirkan baik-baik buat dirimu sendiri dan keluargamu. Sejak tadi, kamu terus mengancamku. Sebenarnya kamu takut apa? Aku takut? Memangnya aku bakal takut sama orang kere? Memangnya kamu ini siapa? Kalau kamu nggak terima, gimana kalau kita bertaruh? Oke, bilang, taruhannya gimana? Taruhan saja, sebelum kau bisa menaklukkanku, grup Kaisar Raya akan membuangmu. Kau mau membuatku mati ketawa? Kecuali kalau kau ketuanya. Kalau tidak, Posisiku di grup Kaisar Raya tak akan bisa digoyahkan siapapun. baik, kalau kau menang, nyawaku jadi milikmu. Tapi kalau kau kalah, aku mau kau bayar nyawa untuk guru dan kakak seperguruanku. Baik, aku mau lihat bagaimana caramu mengalahkanku. Kuberitahu ya, kendali grup Kaisar Raya ada di tanganku. Asal aku bicara saja. Aku bisa menghancurkan keluargamu. Gu Shen, aku mau lihat bagaimana kau mati. Kokala. Mayu. Berhenti. Siapa kalian? Xie Jiang, Ajalmu sudah tiba. Kalian tahu siapa aku? aku Presiden Direktur Grup Kaisar Jaya. Kalau kalian berani menyentuhku, grup Kaisar Jaya tidak akan membiarkan kalian. Presiden Direktur Grup Kaisar Jaya? Maaf,
Sekarang kau sudah bukan lagi. Apa yang sebenarnya kamu omongin sekarang? Grup Kaisar Agung sekarang sudah jadi milikku. Gu Shen, jangan-jangan kamu kira omong kosong seperti ini bisa menipuku? Kenapa? Kamu tidak percaya? Menurutmu, grup Kaisar Agung apa, perusahaan papan atas di kota, kalau ada perubahan sebesar ini? Mana main qu'un tidak membrit à UAQ? Halo, ini aku. Apa? Grup Kaisar Agung ganti pemilik. Ketua Dewan yang sekarang. Gu Shen. Aku dipecat. Dengar nggak, kalian masih ngapain di sini? Pergi sana. Tidak. Nggak mungkin. Kamu cuma orang biasa, nggak punya uang sepeser pun. Mana mungkin bisa lawan modal besar? Kamu benar. Memang, orang sendirian gak bisa lawan modal. Tapi kalau kamu saja paham soal itu, menurutmu apa mungkin aku gak paham? Lalu, gimana cara? Karena kalau orang biasa tak bisa lawan modal, maka pakai modal untuk kalahkan modal. Apa yang kamu bilang? Kamu belum tahu, 3 tahun lalu, Kakak Sen mulai membangun kekuatannya sendiri. Grup keluarga Xia yang sekarang dibangun sendiri oleh kakak Sen. Mustahil, benar-benar mustahil. Kalian pasti sedang membohongiku. Benar, Sue Zhiang, sekarang kamu mirip anjing liar yang kehilangan rumah. Omong kosong. grup di HO. Tidak mungkin meninggalkanku. Berkat kamu, Sue Xiang, hari ini main saham denganku di sini. Bahkan ngeluarin 100 juta buat main denganku. Kalau tidak, bersin grup di HO benar-benar bakal makan sedikit usahaku. Guruku pernah bilang, dengan bakatku, asal aku terus main saham, pasti akan diincar orang. Aku umumkan mundur dari bursa saham. Di sisi lain aku terus menyelidiki. Saat aku menemukanmu, aku sudah menyusun rencana, bersembunyi dan diam-diam berkembang. Demi hari ini, aku menunggu 3 tahun, akhirnya menunggu kesempatan untuk balas dendam. Gu Shen, kamu memang punya nyali. Sekarang, kamu tak punya apa-apa lagi. Gu Shen, hari ini aku kalah di tanganmu. Aku terima. Aku Berani Berjudi, Berani Kala. Mau kau apakan aku? Aku menghukummu? Tidak. Aku mau kau menyerahkan diri, serahkan pada hukum, biar hukum yang menghukummu. Serpu. Siap. Jangan. Aku tak bisa menyerahkan diri. Kalau menyerahkan diri, Keluargaku akan hancur. kalau rumah keluargamu hancur, apa kau pikirkan rumah guruku? Rumah kakak seperguruanku? Cuma kau yang punya keluarga? Bawa dia ke kantor polisi, lalu bukti yang kita kumpulkan. Serahkan juga sekalian. Gu Shen, aku salah. Maafkan aku sekali lagi. Matimu jangan tenang. Gu Shen. Guru, kakak. Aku sudah membalaskan dendam kalian. Kak Shen, lihat kita. Apa harus ambil alih grup di HO? Ayo. Guru, sudah kubalaskan dendam kalian. Saat aturan bursa saham hancur, orang biasa cuma jadi mangsa, diinjak dan diperas sesuka hati. Tapi, tetap harus ada yang menata ulang aturan. Jadi kenapa orang itu tidak boleh aku? Anda tenang saja. Kalau nanti masih ada yang melanggar aturan, aku yang akan menghukum. Suamiku, rapat besarnya segera dimulai. Sudah siap? Tentu sudah siap. Lihatlah.